Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian, hari ini sudah hadir. Dan pada kesempatan kali ini, tadi di perjalanan ada masalah tidak? Tidak ada, alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Ternyata kalian sangat semangat sekali pembelajaran pada hari ini. Bapak berharap semangat ini bisa membakar kalian untuk semangat belajar sampai seterusnya sampai bisa menggapai cita-cita. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini, ya, di minggu kedua pertemuan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, Bapak ingin sekali dan berharap sekali pembelajaran kali ini kalian pahami bersama-sama supaya ilmu yang Bapak sampaikan bisa kalian serap. Baik, kira-kira kalian masih ingat gak pembelajaran minggu yang lalu tentang apa? Tentang apa? Ya, betul sekali ya, tentang coding. Coba masih ada yang ingat? Adil, apa Adil? Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Adil. Ternyata Adil pembelajaran yang minggu lalu masih sangat mengingatkan. Ada lagi yang tahu apa itu coding secara sederhana? Coding adalah kode. Ya, betul sama ya. Oke, tepuk tangan. Jadi coding itu bisa dikatakan juga sederhananya adalah kode ya, di mana kode itu untuk menyampaikan sesuatu dan agar sesuatu itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh yang menerima kode itu ya, atau menerima perintah itu. Nah, karena kemarin sudah dijelaskan tentang coding, seperti apa coding itu buat kita anak SD dan manfaatnya seperti apa, tentu dalam pembelajaran materi coding dan kecerdasan artifisial ini nanti akan disambung dengan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Namun Bapak mau tahu dulu siapa yang hari ini tidak berangkat? Siapa yang hari ini tidak berangkat? Ada Rus. Abis Sokar berangkat ya? Martin berangkat ya? Fadil berangkat ya? Teguh? Oke, mudah-mudahan teman-teman yang hari ini tidak berangkat bisa kembali bergabung dengan kita nanti pada pertemuan berikutnya. Anak-anak sekalian, tadi kamu sudah memahami ya di pelajaran atau di pembelajaran minggu kemarin tentang coding seperti apa. Tentu berkelanjutannya yaitu tentang pembelajaran yang akan Bapak sajikan pada hari ini. Perasaan suasana kelas ini jadinya semakin tegang. Coba tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Selamat pagi, beribadah olahraga. Selamat belajar anak sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, terima kasih semua anak-anak sekalian. Itu adalah pesan buat kita semua agar melakukan 7 kebiasaan buat kita agar diri kita menjadi anak Indonesia yang hebat. Tentu akan tercipta dari sana kedisiplinan dan menjadi anak yang mampu meraih cita-cita. Itu ya keinginan kita semua. Baik anak-anak sekalian, ini materi yang akan Bapak sampaikan karena ini tentang masih berkelanjutan ya tentang pembelajaran minggu kemarin tentang codingnya, sekarang tentang konsep berpikir komputasional ya, konsep berpikir komputasional.
Dengan mempelajari konsep ini, ya diharapkan siswa mampu untuk berpikir komputasional, kemudian termasuk prinsip-prinsip utamanya, kemudian siswa juga dapat mengenali definisi, prinsip dan karakteristik berpikir komputasional untuk mengubah pengetahuan. Nah, itu adalah tujuan kita pada pembelajaran hari ini. Sehingga pembelajaran hari ini ketika kita fokus dan konsentrasi tentu akan bisa mencapai dari tujuan tersebut. Nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh kalian tanyakan, meski belum waktunya ya. Boleh. Nah, ini materi kita saksikan dulu bersama-sama. Materi sederhana tentang berpikir komputasional ya. Raise your child to be kept busy. Jangan disaksikan dulu. Nah, pertama kita harus tahu dulu berpikir komputasional ini perlu kita juga memahami artinya dulu apa. Ya. Apa sih berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional berarti kita peserta didik ya memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan. Ya. Berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Itu gampangnya seperti itu. Jadi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kita dan penyelesaiannya itu seperti komputer ya, tinggal pencet-pencet saja begitu ya. Kemudian berpikir komputasional dan kompetensi abad 21 ini relevansi dengan kehidupan modern. Nah, kalau kita berpikir komputasional ini tentu sama ya, sama dengan kehidupan modern. Otomatis kalau kita mau berpikir, cara berpikirnya komputer diterapkan, kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan keadaan yang modern pada seperti saat ini. Kemudian yang kedua, penerapan untuk menyelesaikan masalah dengan sistematis. Nah, elemen seperti algoritma dan panel masalah berbasis data, berpikir komputasional memberikan peran kerja untuk menemukan solusi yang tidak hanya efektif tapi juga optimal. Kalau kita menerapkan pemikiran atau konsep berpikir komputasional, ini tentu kita dapat menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat. Solusinya tepat. Tidak, masalah itu tidak diselesaikan dengan solusi yang menimbulkan masalah.
Ya, karena nanti bisa seperti Pegadaian. Apa Pegadaian slogannya yang kamu lihat? Mengatasi masalah tanpa apa? Pegadaian tuh yang kamu kalau lihat di TV-TV di iklan, Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Kemudian membangun logika dan kreativitas bersamaan, menggabungkan logika matematika dengan memecahkan masalah, menciptakan pendekatan sesuai berbagai tantangan maupun lokal maupun global ya. Kemudian dengan konsep AC ya, berpikir komputasional, berpikirlah dengan critical thinking, berpikir bernalar kritis, ini berkaitan dengan komputasional. Kemudian mendukung pendidikan berbasis teknologi, otomatis berpikir komputasional ini tidak akan lepas dari teknologi. Baik, dilanjut ya. Nah ini orientasinya mengintegrasikan perspektif etis ya. Jadi dalam berpikir komputasional itu dampak sosial dari solusi yang diusulkan untuk memastikan hasil yang bermanfaat secara luas. Kemudian evaluasinya berkelanjutan, menumbuhkan penalaran kritis, mendorong hubungan berpikir komputasional dan logis, mengatasi bias algoritmik. Jadi intinya berpikir komputasional yang secara tadi disampaikan itu bisa menumbuhkan penalaran kritis. Jadi kita bisa berpikir bagaimana menciptakan sesuatu solusi untuk setiap masalah yang ada. Ya. Nah ini prinsipnya. Prinsip dari berpikir komputasional itu tadi yang digambarkan ada decomposition, ya, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian pattern recognition, ini adalah membuat pola. Kemudian algorithmic thinking, menyusun langkah-langkah. Kemudian abstraction, menyaring informasi yang tidak relevan dengan mengambil bagian yang penting. Nih contohnya seperti apa? Menebak benda dari deskripsi singkat. Ya. Kalau ini decomposition contohnya seperti membuat kue atau tadi tuh di video tentang memasak mie. Memasak mie itu pertamanya apa? Kalau decomposition tuh di dalam mie itu ada apa saja? Ada mie, ya kan? Ya. Apalagi terus bumbu, ada lagi apa? Air, ya kan? Itu dalam cara memasak mie. Nah, anak-anak sekalian, tentu dari prinsip-prinsip komputasional ini yang tadi Bapak sampaikan kaitannya dengan pembelajaran kita di sekolah dasar ini harus mengacu diri untuk menjadi orang yang berpikir tertib. Ya. Jadi komputer itu awalnya mereka dibuat kode, ya kan kata tadi itu, dibuat kode-kode yang berurutan. Jadi kodenya berurutan. Seperti halnya gampangnya kalau kemarin kan hari kemarin pernah menyampaikan pelajaran agama itu tentang cara berwudu kan. Nah, cara berwudu itu dilakukan berurutan tidak? Berurutan kan? Dari pertama niat dulu, ya kan? Kemudian apa lagi? Basuh tangan, sunahnya. Kemudian ya sampai dengan terakhirnya ya mencuci atau membasuh kaki, ini yang terakhir, ya kan? Nah, ada nggak basuh kaki dulu baru mulut? Ada nggak basuh tangan dulu baru niat? Nah, ini namanya tidak komputasional, tidak tertib. Ya, sementara sudah diprogram, sudah dibuat bahwa wudhu tuh ini, tapi kamu melakukannya dari bawah, dari kaki dulu baru tangan, berarti kamu salah menerapkannya. Ya, itu penerapan komputasional sudah dilakukan dalam berwudu dengan cara tertib ya, anak-anak sekalian. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini tadi yang Pandangan sampaikan, kira-kira ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oh, ada dua. Silakan, siapa dulu? Anun, silakan Anun. Apa manfaat belajar coding? Ya, kemarin sudah disampaikan dalam pembelajaran terdahulu ya, Anun. Yang lain juga agar dipahami bahwa kita mempelajari coding yang tadi Pak Nanang sampaikan. Materinya itu pertama untuk mengembangkan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Itu pertama sebagai penyelesaian masalah. Kemudian meningkatkan kreativitas kita juga.
kita kalau belajar coding itu akan meningkatkan kreativitas dan kemampuan, ya. Serta selanjutnya nanti kita akan bisa menyusun solusi dari setiap masalah yang terperinci, yang disebut tadi berpikir komputasional, sehingga kita bisa dengan belajar coding bisa belajar komputasional. Mungkin itu ya dan jawaban yang Pananang sampaikan. Nah, kira-kira memahami tentang tadi Pananang sampaikan? Oke, ada teman-teman yang mau menjawab pertanyaannya Hanun? Ada nggak? Oke, ada lagi coba yang kedua pertanyaan dari itu siapa? Zahra, silakan. Apa sih Pak perbedaan dari berpikir komputasional dengan bekerja komputer ya? Jadi begini, ini komputer. Komputer itu dibuat di dalamnya softwarenya ya itu dengan kode-kode sehingga ketika di on dia nyala, ya kan? Dipencet ini keluar ini, dipencet ini keluar ini. Ini sudah ada kode-kodenya betul. Nah sekarang kata Zahra, Pak, apa sih Pak perbedaannya berpikir komputasional dengan cara kerjanya komputer? Jadi begini, kalau berpikir komputasional itu kan merujuk pada proses berpikir, ya, yang dilakukan step by step, tahap demi tahap dan berurutan. Itu komputasional. Kalau komputer Pak, kalau komputer itu adalah merujuk pada proses pengolahan data, ya, pengolahan data dan informasi oleh komputer seperti data dan menampilkan hasil. Nah itu, ketika kita ketik huruf A di dalam Microsoft Word, ketika mengetik, nih contoh seperti ini, dibuka, ini ada Microsoft Word, nanti ngetik ya. Nah ini misalkan di keyboardnya Bapak ketik huruf A, maka dia keluar A. Kemudian P, nah ini keluar seperti ini. Jadi ada proses input, proses dan output. Ya itu seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau komputasional itu berpikirnya, ya kalau kerja komputer ya tadi input, output dan proses dan output. Ya cukup, Sabrina. Baik, oke. Anak-anak sekalian. Di sini Bapak sudah menyiapkan lembar kerja ya, yang silakan nanti kalian bisa kerjakan. Nah, kita mengerjakan bersama-sama ya dengan waktu yang nanti Pananang siapkan. Jadi silakan dikerjakan dalam lembaran yang bagian soal. Silakan yang sudah mendapatkan lembarannya bisa langsung dikerjakan. Silakan boleh dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, setelah selesai dikumpulkan di depan sini ya. Nanti Bapak langsung koreksi. Baik, sudah selesai? Sudah, silakan dikumpulkan di depan. Boleh dikumpulkan oleh satu orang. Silakan laki-laki satu orang dikumpulkan. Langsung saja Wafi dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan.
terima kasih Wafi. Terima kasih Anun. Baik, sebentar ya. Mohon jangan ribut dulu. Bapak ingin mengoreksi apa yang kamu sudah kerjakan. Oke, baik. Terima kasih. LKPD-nya sudah Bapak kerjakan, sudah kalian kerjakan dan Bapak koreksi. Dan Bapak perlu sampaikan, nilai terbaik dari LKPD pada hari ini adalah Fadil. Tepuk tangan buat Fadil. Oke, yang kedua oleh Zahra, ya. Yang ketiga oleh Rangga. Tepuk tangan. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan Bapak ingin kalian menyampaikan satu orang atau dua orang yang menyampaikan tentang bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini dan bagaimana ilmu yang kalian dapatkan di hari ini. Silakan, ada satu orang yang ngomong atau Fadil yang juara satu tadi, silakan Dil, sampaikan Dil. Gimana bangun pembelajaran hari ini? Gimana? Perasaan kamu pembelajaran hari ini, Fadil, sampaikan. Luar biasa. Kemudian pembelajaran hari ini senang. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang hari ini? Apakah menantang? Menantang. Oke, tepuk tangan. Silakan lagi dari semua yang mau menyampaikan tentang pembelajaran hari ini. Silakan. Silakan jarak berdiri menyampaikan pembelajaran hari ini. Merasa mendapat ilmu baru. Kemudian oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Zahra. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini ya, dengan sangat berbahagia, tentu Bapak berpesan selalu senantiasa dalam hati kamu menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi tentang sebuah pembelajaran, sehingga pembelajaran dari hari ke hari kalian akan merasa senang dan ingin selalu sekolah. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok dengan materi yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ini yang akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Dan tentu Bapak sampaikan bahwa kalau kita menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa, tentu cita-cita ke depan akan lebih mudah dicapai karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang tersusun rapi yang disebut disiplin. Dengan rasa disiplin yang kita, dengan perilaku disiplin yang kita miliki, tentu rasa semangat belajar itu akan tinggi. Ya, jadi terapkan pembelajaran komputasional itu dalam kehidupan kita, terutama dalam pribadi, dalam menjalankan kewajiban belajar. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silakan nanti setelah pulang hati-hati di jalan. Salam buat orang tua kalian semua. Jangan lupa nanti di rumah ganti baju, istirahat, sholat dan makan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas.